Referensi paradigma menjadikan analisis kualitatif lebih tajam. Salam jumpa dengan channel saya, Susilo Pradoko, channel tentang metode kualitatif. Referensi yang saya maksudkan adalah paradigma-paradigma teori yang kita kuasai akan menjadikan analisis kita lebih tajam untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Waktu lalu sudah saya bicarakan tentang komponen-komponen strukturasi Anthony Giddens. Sekarang, bagaimana komponen-komponen itu menjadi suatu penelitian di dalam suatu perubahan masyarakat? Ada dua langkah utama. Yang pertama adalah kita melakukan etnografi. Yang kedua, kita melakukan analisis komponen strukturasi Giddens. Secara ringkas, langkah melakukan etnografi yang pertama adalah izin penelitian sowan ke penguasa, pejabat setempat, melakukan observasi masyarakat sesuai fokus penelitian kita, kemudian melakukan fieldwork berupa catatan-catatan wawancara, dokumentasi, rekaman, video, foto, dan dokumentasi tertulis yang ada di dalam masyarakat setempat. Kemudian menuliskan laporan berdasarkan hasil fieldwork, dan yang terakhir pada bagian 2 nanti ditambah dengan analisis strukturasi. Saya tambahkan sedikit, banyak yang takut untuk penelitian dengan kata-kata etnografi. Kalau etnografi bersifat menyeluruh memang menjadi lama, tahunan, seperti etnografinya Malinowski, etnografinya Levi-Strauss, dan etnografi para antropolog dahulu. Nah, sekarang kita lebih fokus pada persoalannya dan rumusan masalah. Kalau sudah ketemu fokusnya dalam jangka 5 bulan itu sudah selesai penelitian, dan pada saat 6 bulan sudah bisa laporan tentang mengetnografi suatu sistem masyarakat. Setelah kita melakukan etnografi, kita masuk pada bagian kedua, yaitu analisis komponen 3 dimensi utama di dalam strukturasi. Yang pertama adalah struktur. Di dalam struktur kita lihat ada tiga subkomponen, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Nah, yang pertama, signifikasi adalah tanda-tanda semuanya yang berhubungan dengan kaitan dalam suatu sistem masyarakat, tidak hanya gambar, indeks, ikon, tetapi juga kata-kata. Seperti contoh, misalnya kata modern, kata tertib, kata pantas, kata diamankan. Ini sudah mengandung satu kompleksitas skemata, jadi suatu pengertian di dalam masyarakatnya. Lalu dominasi, siapa yang mendominasi kekuasaan dan siapa yang menjadi sub-sub dominan kuasa dan siapa pengikut. Nah, ini juga kita teropong di dalam masyarakat yang kita curigai sebagai ada fenomena perubahan. Yang ketiga, legitimasi, penguasaan hak atas hukum dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran dan hak di dalam seorang antara satu dengan yang lain di dalam satu sistem masyarakat. Ini strukturnya, struktur masyarakat. Lalu kalau sudah ketemu strukturnya semacam itu, lalu modalitas di balik struktur itu tadi berkaitan dengan bagaimana skema interpretasi yang masuk di dalam benak sistem masyarakat itu. Ketika mendengarkan kata, kalau kemarin saya contohkan profesor, ketika mendengarkan kata skopus, ketika mendengarkan kata aman, ketika mendengarkan kata diamankan, ketika mendengarkan kata pantas, modern, postmodern, dan seterusnya. Inilah skema interpretasi di dalam masyarakat. Unggah-ungguh misalnya kalau di dalam masyarakat Jawa misalnya. Lalu fasilitas yang ada, sarana yang dipakai aktor untuk menjalankan kuasa. Prosedur, teknologi, surat, kanal komunikasi, akses bantuan, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki para aktor. Ketiga, aturan kepantasan yang dipraktekkan hari demi hari, ya. Maka yang kita lihat adalah keseharian itu bagaimana di dalam satu sistem masyarakat itu. Ada 6 berarti sudah kita bicarakan, lalu 3 lagi yang masalah interaksi.
Komunikasi, bagaimana makna disampaikan, dinegosiasikan, diperdebatkan, siapa yang boleh bicara dan melalui media apa berbicara. Nah, ini interaksi, bagaimana interaksi dalam masyarakat selalu kita monitor melalui etnografi lapangan fieldwork tadi. Lalu power, kekuasaan, bagaimana pengaruh dijalankan atau dilawan dalam interaksi, termasuk bagaimana strategi persuasi, tekanan, koalisi, dan resistensi masyarakatnya. Ketiga, bagian dari interaksi adalah sanksi, konsekuensi ketika norma-norma aturan dilanggar, teguran, kemudian atau informal, gosip, pengucilan, menghilangkan akses gitu ya. Dalam masyarakat pasti ada satu, misalnya kalau orang sini begini ya, kalau orang sini ya, berarti itu menganggap bahwa lian. Inilah merupakan 9 komponen bagan strukturasi itu menjadi teropong yang akan kita lihat. Jadi ketika kita melakukan day by day ya, istilahnya Anthony Giddens, bagaimana kita melihat keseharian, dan keseharian itu akhirnya ada satu macam perubahan. Lalu kita meminjam antropolog dengan etnografi itu, kita mencatat semuanya, dan bukti-bukti itu nanti menjadikan satu bukti dari rumusan masalah yang akan kita cari. Jadi ada perubahan apa di dalam suatu masyarakatnya, kemudian kita bandingkan di dalam sistem komponen 3 dimensi atau 9 komponen dari struktur lama seperti apa di dalam masyarakat, terus struktur terbaru bagaimana di dalam satu masyarakatnya. Jadi ada istilah-istilah baru, pasti ada istilah lama dan istilah baru. Kalau istilah lama mungkin pemali ya, orailok kalau orang Jawa ya. Istilah baru sebagai pantas-pantas saja. Dengan istilah baru itu maka aturan lama tidak berlaku. Jadi signifikasi lama nggak berlaku lagi. Ada signifikasi baru dan semua perangkat baru yang akhirnya diikuti oleh masyarakat perubahan. Secara ringkas dapat disimpulkan di dalam terapan metode kualitatif strukturasi Giddens, yang pertama melakukan fieldwork masyarakat sesuai fokus dan rumusan masalah. Ya, langkah-langkah etnografi ya sesuai dengan prosedur etnografi, tentunya membuat proposal dulu, kemudian membuat rambu-rambu observasi, kemudian rambu-rambu observasi sesuai dengan fokus masalah itu diuraikan menjadi draft rincian wawancara. Nah, semakin banyak rincian wawancaranya, draft wawancaranya semakin bagus ya. Kalau kita sudah punya konsepnya, fokusnya, rumusan masalah, kita urai di dalam beberapa rumusan pertanyaan yang sesuai, misalnya menjadi 50 atau 60 atau 100 pertanyaan sesuai dengan topiknya dan fokusnya, maka ketika kita di lapangan, kita selalu kacamatanya itu kita padukan dengan teori 9 komponen itu. Lalu tentu saja kita harus dekat dengan para informan, baik informan yang model lama maupun informan yang baru atau agensi perubahan. Lalu utamanya melihat juga bagaimana perubahan perjuangan agensi ini. Inilah nanti yang menjadi pelajaran kita. Ternyata masyarakat bisa berubah dengan day by day atau hari keseharian keteguhan agensi perubahan tersebut. Ya, informan perubahan perlu dicatat, lalu nanti menjadi bukti bahwa terjadinya transformasi karena logika-logika semacam ini. Setelah itu, setelah 9 komponen dibandingkan, kemudian kita masuk membuat laporan penelitian yang memadukan antara etnografi secara mendalam dan memadukan dengan 9 komponen kacamata ya, analisis kacamata melalui bagan strukturasi Giddens. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa kita sangat perlu untuk menguasai berbagai teori. Dalam hal ini sekarang teori strukturasinya Giddens untuk kita melihat suatu fenomena di dalam masyarakat. Nah, yang paling tepat tentunya kita melihat bahwa ada fenomena perubahan di dalam masyarakat dulu. Lalu kita ingin meneliti mengapa sih masyarakat bisa berubah pola berpikirnya. Dan ini banyak sekali ya, banyak kasus, misalnya kasus agama, kasus budaya, kasus seni. Nah, terjadi perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan ini nanti sangat
sangat menarik karena logika-logika di dalam perubahan inilah yang kita laporkan. Nah, bagaimana teori perubahan, saya sudah membuat bukunya juga, nanti suatu kali kita bahas juga di dalam channel YouTube saya dalam buku Teori Kebudayaan Material. Di sana kita akan tahu bagaimana logika masyarakat itu bisa berubah dan masyarakat, bagaimana logika masyarakat tidak bisa berubah. Baik, silakan menggunakan terapan metode penelitian strukturasi Anthony Giddens, terutama lihat transformasi masyarakat, dan mendatang kita akan bahas bagaimana contoh-contoh hasil riset yang menggunakan strukturasi Anthony Giddens. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.